Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Zona Tani, senang sekali saya Nur Hadisya Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya di Zona Tani kali ini kami akan menghadirkan informasi menarik seputar pertanian. Dan pemirsa, kalau di Sumatera Selatan ini kita bisa katakan komoditi unggulan ini juga ada tanaman karet ya. Di tahun 2023 berdasarkan data BPS, produksi karet di Sumatera Selatan itu mencapai 997.000 ton. Namun cukup disayangkan ketika tahun 2022 lalu produksi karet ini di Sumatera Selatan ada 1.206.000 ton. Nah, penurunannya ini kurang lebih 300.000 ton ya pemirsa. Lantas apa sih sebenarnya penyebabnya dan bagaimana caranya supaya tanaman karet ini bisa kembali maksimal, produksinya juga bisa menjadi kembali unggul ya di Sumatera Selatan. Kita akan bahas lengkapnya dalam Zona Tani hari ini dan dengan tema yang sangat menarik, teknis budidaya tanaman karet. Di studio sudah hadir narasumber saya hari ini, seorang penggiat dan juga petani karet, dan beliau ini juga sekaligus peneliti tanaman karet. Langsung saja saya akan sapa Bapak Haji Muslim Yunus. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Pak Muslim ya sudah berkenan hadir hari ini berbagi ilmu nih Pak kita di Zona Tani hari ini. Pak Muslim, kalau melihat ya Pak produksi tanaman karet, kalau dari Bapak sendiri melihatnya sejauh ini di Sumatera Selatan itu seperti apa sih Pak perkembangannya? Ya, perkembangannya memang benar yang Ibu katakan tadi, produksi karet sekarang ini lagi down. Ya, lagi menurun sekali jauh itu. Entah apa penyebabnya sekarang ini. Mungkin tanaman karet mulai tua, replanting, ganti tanaman, alih komoditi, itulah penyebab yang faktor utama yang dikatakan tadi. Oke, jadi bisa jadi karena tanaman itu sudah tua usianya, begitu ya Pak ya, ataupun alih fungsi lahan ya Pak ya, berubah tanamannya seperti itu. Nah, kalau sebenarnya kalau melihat gitu Pak ya, supaya bisa mendapatkan karet yang maksimal gitu, maksudnya produksinya juga bisa maksimal, kualitasnya juga bisa baik. Sebenarnya bagaimana sih Pak caranya kita itu untuk bisa membudidayakan tanaman karet ini? Ya, awalnya kita ajir ya jarak tanam. Kita berasumsi selama ini petani kita itu ditanamnya terlalu rapat. Tanamannya terlalu rapat. Ya, jadi asumsi mereka tuh banyak pohon, banyak getah, banyak latek. Nah, namun sangat berbeda. Itu harus jarang tanamannya. Jaraknya berapa itu? Yang kebanyakan dulunya dipakai 3x5 dan 3x4. Nah, secara penelitian pribadi ke saya, itu 4x5 sampai 7x5 meter. 4x5 sampai 7x5 gitu. Tapi pada praktiknya di petani yang ada di Sumatera Selatan ini jaraknya masih terlalu rapat ya Pak ya? Terlalu rapat. Karena asumsi mereka itu banyak pohon, banyak produksi katanya. Ternyata itu tidak mumpuni untuk mengharapkan seperti itu. Oh oke. Nah, selain itu Pak, kalau misalnya selain jarak tanam, lalu bagaimana sih Pak supaya tadi tanaman ini dari cara pemeliharaannya, lalu juga perawatannya seperti itu? Jadi mulai dari awal, dari nol tanam, dari ajir, jarak tanam umpamanya kita bikin 5x5. Itu semenjak dini, itu harus pemeliharaan. Pasti dari pemupukan, hama penyakit, dan diperhatikan sekali itu klon. Klon unggul yang harus kita tanam. Klon itu apa itu Pak? Jenis. Jenisnya. Kalau tanaman lain itu jenis atau varietas. Kalau karet disebut klon. Klon ini yang harus menentukan sekali bagi petani karet. Oke, kalau yang di Sumatera Selatan banyaknya itu jenisnya jenis apa Pak? Ya, klon ini klon ini semua klon itu bagus ya. Cuman untuk tanam karet dia tergantung wilayah dan ketinggian NDPL. Dan juga ada klon yang lebih mumpuni. Jadi klon ini jangan mixed atau klonal. Jadi berarti jangan racok. Jadi satu kebun itu umpamanya kita pakai klonnya BPM. Itu harus BPM semua. Jadi nanti jangan kena yang klon berbeda kalah pertumbuhan nantinya.
Jadi memang benar-benar harus dalam satu lahan itu ya sama semua seperti itu ya Pak ya, jenis tanamannya gitu. Dan sama. Ternyata tadi walaupun kita Sumsel 17 kabupaten kota ternyata tidak bisa semuanya sama jenisnya ya Pak. Beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi maksudnya gini, saya umpamanya saya punya kebun lahan 2 hektar, itu saya harus tanam 4 atau 5 kali 5 meter. Iya. Dengan 1 klon. 1 klon itu umpamanya saya tanam BPM 24. Jadi harus BPM 24 semua itu. Jadi di segi pertumbuhan dia tidak ada yang kalah gitu loh. Kalau dicampur dengan klon lain, dia klon lain itu akan kalah pertumbuhannya. Iya. Produksinya pun akan lebih kalah lagi. Itu yang penyebab penyebab berkurangnya produksi di satu lahan karet. Karena tidak sama ya Pak ya, Karena tidak seragam lah gitu klon atau jenis yang dipilih seperti itu. Nah ini kalau dari proses pemupukan dan lain sebagainya itu juga sebenarnya sejauh mana sih Pak berpengaruhnya gitu? Karena kalau kita lihat ini kan mungkin juga tanaman karet tadi kan ekstra sebenarnya ya Pak ya pemeliharaannya. Iya, kalau untuk segi pemeliharaan pemupukan ya, pemupukan ini harus kontinu dan seimbang. Jadi untuk saat ini kita mengurangi pemupukan konvensional. Kita kembali ke pupuk organik. Iya. Karena kalau secara kontinu pupuk konvensional, dia tanah-tanah ini lama-lama akan menjadi jenuh. Karena residu kimia sudah nanti bertumpuklah di situ. Itu perbedaan pupuk konvensional. Kalau berbeda dengan pupuk organik. Kalau secara kontinu kita pemupukan organik, jadi pemupuk organik ini tanahnya tidak mudah menjadi jenuh. Jadi dia sangat mendukung menunjang atau CO2 untuk terhadap tanaman karet. Jadi tidak mudah terserang penyakit. Itu yang seperti penyakit karet ya. Iya. Nah ini kalau masih tentang pemupukan tadi ya Pak, artinya kalau di Sumatera Selatan sendiri para petaninya masih banyak yang lebih memilih untuk menggunakan pemupukan konvensional seperti itu karena Pak? maunya instan. Karena lebih instan pupuk konvensional. Oke. Sebenarnya kalau jarak pemupukannya berapa lama gitu Pak? Itu tergantung. Kalau pupuk organik atau kompos ya, macam-macam pupuk ini, ada berbentuk padat, ada berbentuk cair, gitu kan. Jadi pemupukan ini kalau ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Walaupun dia rapat, karena pupuk ini pupuk organik, dia tidak akan menjadikan dia overdosis gitu. Itu cara pupuk kompos atau pupuk organik. Iya. Apa dampaknya kalau kelebihan pupuk dari pupuk konvensional tadi ya Pak ya? Karena kan membuat tanah jenuh tuh. Dampaknya terhadap pohon karet sendiri apa? Ya, dia kalau tanah jenuh minimal, dia intervalnya tidak lama itu pupuk. Interval produksi karet, peningkatan produksi tidak lama itu kalau pupuk konvensional. Dan juga tanah ini akan menjadi jenuh. Nanti mudah terserang penyakit. Jadi mudah terserang penyakit seperti itu ya Pak. Kalau dikatakan nih Pak, tanaman karet yang sehat satu pohon sebenarnya itu seperti apa sih Pak cirinya? Lalu juga produksinya itu minimal juga berapa setiap tahunnya atau per bulannya seperti itu? Dia begini, kalau umpamanya satu hektar lah ya, jarak tanam 5 kali 5 meter berarti 500 pohon. Iya. Dari umpamanya klon diunggulkan. Itu kalau memang sudah pemupukan jelas dengan pupuk organik, dengan pH tanah kita ukur berapa, umpamanya pH tanahnya 6,8, itu normal kan? Iya. Itu sudah kelihatan, itu minimal itu kalau ini di lahan P4 Eskareta nih, itu mencapai sekali sadap 70 kilo sekali sadap itu. Sekali sadap? Sekali sadap. Asal klon teruji, pemeliharaan yang baik, dan pH tanahnya terukur, kita pakai pupuk organik. Itu. Oke, jadi ternyata kalau misalnya tanaman yang sehat itu tadi ya Pak ya, ada ciri-cirinya tersendiri dan produksinya juga memang bisa maksimal seperti itu. Nah kalau dari Bapak melihat sekarang gitu ya Pak di Sumatera Selatan, jumlahnya tadi kan menurun seperti itu. Itu entah dari kualitasnya, produksinya yang menurun ataupun dari lahan. Nah kalau dari Pak Muslim sendiri melihatnya gitu, kalau dari alih lahan, alih fungsi lahan seperti itu, apakah di Sumsel ini juga berpengaruh ya Pak ya, di Sumsel saat ini? Ya sangat berpengaruh lah. Satu memang
pohon karet kita banyak sudah tua kan, berarti produksi sudah menurun, berarti banyak permajaan. Iya. Nah dalam permajaan inilah apa itu minimal produksi karet kita Sumatera Selatan menurun produksi. Nah, permajaan ini apakah dia tetap lanjut ke tanaman karet atau dia sudah pindah ke komoditi lain. Itu buat dia pergi. Dan kedua itu umpamanya ini lagi-lagi trek ya masa-masa kemarau ini. Nah, dan juga ini sekarang ini ada penyakit. Penyakit apa itu, Pak? Penyakit karet gugur daun muda, kalau nggak salah namanya Pterolepis sp. Oh, ya, Pterolepis itu menurunkan sp. produksi karet juga, produksi kebun juga. Ini yang ini kalau tidak salah penyakit ini 2017 lah mulai ada. Oke, 2017 sebenarnya sudah ada. Sudah mulai, ya, sampai saat ini masih ada. Dan itu tersebar di hampir seluruh ini ya Pak, di seluruh wilayah di Sumsel tuh rata-rata terkena seluruh penyakit Indonesia. itu. Seluruh Indonesia bahkan menurut info seluruh dunia yang ada tanaman karet. Penyebabnya apa Pak penyakit SP ini muncul? Nah, jadi ini saat ini penelitian ini banyak sekali para peneliti ya. Ada yang dari umpamanya ya ini bagian saya ya pribadi. Iya. Saya melihat dari munculnya penyakit karet SP ini, jadi ini satu kita panas global. Oh, pemanasan global. Panas global. Kedua lapisan ozon sudah banyak jebol. Iya. Jadi hujan asam. Jadi penyakit ini tetap patogen untuk menyerang tanaman karet. Nah, jadi antisipasi ini banyak sekarang jadi lagi penelitian. Oh, jadi masih dicari antisipasinya seperti itu, Pak. Ya. Nah, kalau untuk mungkin supaya karena ini selain solusinya juga masih dicari, apa yang bisa dilakukan oleh petani nih, Pak, khususnya untuk bisa meminimalisir itu. Terus kalaupun memang sudah terkena nih pohonnya terkena penyakit SP, apa yang harus dilakukan para petani, Pak? Jadi gini, kalau kita untuk antisipasi ya, antisipasi tanaman karet sebagai kita pemilik atau pengolahan karet, kebun kita namanya kan. Jadi sejak itu harus kita perhatikan pupuk seimbang. Minimal kalau saya tidak pakai pupuk konvensional, saya pupuk pakai organik. Jadi kalau memang kebutuhan fisik kesuburan tanah terjaga, kebutuhan tanaman tersiapkan. Jadi dia tidak mudah menyerang. Itu yang seperti itu dah. Jadi benar-benar harus diperhatikan, harus tahu ya Pak. Ciri-cirinya tadi apakah hanya daun muda saja yang gugur atau ada ciri-ciri lain Pak Muslim? Nah, jadi ini dampak dari serangan Pterolepis ini, dampak ini dia akan menyerang daun. Daun muda, bintik-bintik, setelah itu dia rontok lagi. Jadi siklus, tumbuh lagi, keluar lagi, rontok lagi. Inilah penyebabnya. Jadi secara produksi lahan atau tanaman karet akan jauh menurun. Karena untuk mengangkat produksi latex itu dia tergantung daripada fotosintesa terhadap daun buah. Itu sebab, itu penyebabnya. Oke, wah ini semakin menarik nih kita saya semakin penasaran juga terkait dengan penyakit ini supaya masyarakat di rumah khususnya juga petani karet ini bisa lebih aware dan juga lebih tahu lagi ya Pak ya tentang informasinya. Tapi tahan dulu Pak Muslim, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Tani akan kembali usai jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Tani. Kita kembali lagi berbincang dengan Pak Muslim terkait tema kita hari ini yaitu teknis budidaya tanaman karet. Kembali lagi nih Pak Muslim, kalau tadi kan kita ada penyakit SP ya Pak yang menyerang tanaman karet. Nah selain itu apakah di musim ini kan kita musim kemarau ya Pak, apakah ada hal-hal lain juga yang perlu diwaspadai oleh para petani karet khususnya? Ya banyak sekali ini. Karena musim kemarau kita rentan terhadap kebakaran ya. Iya betul. Apalagi sudah dilarang. Dilarang saat ini para petani lahan pembakaran lahan itu yang itu. Yang dan juga waspada sekali harus tuh. Apalagi
tanaman karet ya. Tanaman karet ini ya sangat rentan sekali terhadap panas yang api. Itu. Oke, terhadap panas. Jadi memang benar-benar di musim kemarau ini ekstra lah ya Pak ya, Ekstra. perhatiannya juga pemeliharaannya terhadap tanaman karet itu sendiri. Kalau terkait teknologi nih Pak Muslim, teknologi terbaru ada nggak sih Pak dalam pengelolaan atau pembudidayaan tanaman karet supaya benar-benar maksimal hasilnya? Ya memang ada sih teknologi tetap ada. Jadi kita ini sebagai petani ya, sebagai petani karet ini tidak harus mengurangi pola lama. Pola lamanya seperti apa itu Pak? Seperti umpamanya kita tidak mau berkebun karet dengan baik dan bagus. Itu teknologi. Salah satu banyak sekali sekarang ini ya pemupukan termasuk teknologi ya. Iya. Secara sadap ya teknologi ya. Dan juga termasuk stimulan untuk mengangkat produksi. Cuman stimulan ini kita perhatikan. Unsur senyawa dalam stimulan itu apa-apa saja sih di dalamnya. Itu yang harus diperhatikan oleh petani. Dan yang sangat diperhatikan lagi, sebagai kita pemilik kebun atau penyadap karet, itu pohon karet itu jangan terlalu diporsil gitulah. Jadi lengkapi dulu pemupukan, fisik kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman karet. Itu kalau kita pengen menghasilkan produksi karet yang tinggi. Oke, jadi benar-benar bisa dikatakan nutrisinya ya Pak ya, harus nutrisi, dicukupi seperti itu. Nah kembali lagi ini juga Pak, kalau tadi kan salah satunya mungkin alasan kenapa produksinya juga bisa turun selain tadi ada penyakit, ini juga karena tanaman yang sudah tua. Nah dalam proses peremajaan kembali nih Pak, apa sih Pak yang harus dilakukan mungkin supaya para petani di sini juga bisa lebih tahu lagi nih dalam proses peremajaan bagaimana yang harus dilakukan dan juga harus diperhatikan ini Pak Muslim. Ya jadi peremajaan ini ya biasanya itu tanaman karet ini bisa bertahan 25 tahun sampai ke 35 tahun ya. Kalau memang sudah tidak mumpuni lagi dalam produksi ya harus ganti ya. Jadi ini mohon maaf saya sedikit cerita pribadi. Ini lagi saya peremajaan seluas 4 hektar. Jadi mulai saya perhatikan soal bibit sudah saya persiapkan dan juga antisipasinya. Antisipasi biasanya kebun karet peremajaan diganti dengan karet lagi itu rentan terhadap serangan penyakit. Oh justru rentan ya Pak? Ya rentan terhadap serangan penyakit. Memang inang penyakit lama masih tetap ada, maka akan kita tanam karet baru kan. Nah di situ kita antisipasi setelah satu obat-obat patogen. Salah satu umpamanya antisipasi dari serangan jamur akar putih dan jamur akar merah ya. Bagaimana itu Pak selain itu supaya para petani ini juga memang tahu gini tidak terserang jamur karena tadi kan bahaya juga ya Pak ya, maksudnya baru ditanam tapi sudah terserang penyakit kan itu cukup mengecewakan. Iya kita cari umpamanya salah satu anti dari jamur JAP. Jamur akar putih ya salah satu antipatogen itu adalah trichoderma. Trichoderma ini banyak sekali bisa dibuat di dalam petani ya di situ. Oke, jadi kembali lagi walaupun nanti peremajaan itu tetap harus dilihat kembali ya Pak ya faktor-faktor utamanya di kondisi tanahnya seperti apa gitu. Oke, ini kalau tadi ya Pak ya kita melihat mungkin di sini ada yang baru akan memulai seperti itu ya untuk membudidayakan tanaman karet. Itu yang paling harus dilakukan untuk para pemula itu apa sih Pak yang harus diperhatikan? Yang sangat diperhatikan ya umpamanya jadi dari mulai bibit tadi ya. Kita harus cari bibit dari tempat-tempat yang yang sudah terkenal dengan ada registrasinya bibitnya. Tanyalah juga bagi pemula, kita servis sendiri bisa kan? Ke lapangan bertanya, ajak orang yang ahli klon mana yang produksi yang mumpuni, itu perlu dibanding lah tanam, melihat yang tanam produksinya tinggi. Itu terkadang dalam satu lahan karet itu perbedaan klon. Lihat produksi yang mana klon yang paling berproduksinya yang tinggi. Jadi tadi yang sudah saya katakan awal tadi umpamanya klon BPM24 kan. Semuanya harus klon BPM24, jangan digabung-gabung, jangan semua klon ada di sana. Itu menyebab juga untuk bagi pemula akan pengen belajar atau mengangkat produksi di nanti kebunnya sendiri. Itu yang perlu itu.
Kalau dari pemerintah bagaimana Pak? Dalam artian mungkin memberikan edukasi kepada para petani gitu. Karena mengingat dibanding tahun 2022 kan penurunannya cukup banyak ya Pak ya dengan produksi di tahun 2023 sendiri. Ya, kalau pemerintah sih sangat mendukung. Sangat mendukung dari gimana petani karet mengangkat produksi. Ya pemerintah untuk Sumsel, ya terima kasih, sangat mendukung, sangat mengayom bagi penyuluh lah ya. Iya. Ya tetap ada dukungan, tetap ada. Oke, jadi dukungan juga tetap ada. Nah, Terus dari segi mendapatkan pupuk ini juga tidak sulit ya Pak untuk karet sendiri? Ya kalau saya sih, kalau pribadi saya mungkin sudah hampir 20 tahun tidak pernah pakai pupuk konvensional. Karena pakai organik? Iya pakai organik. Jadi kalau mau pupuk banyak sekali sih. Bikin pupuk-pupuk sendiri kan. Iya. Cuman tidak begitu instan maksudnya. Cari dulu, belajar dulu itu padahal lembaga-lembaga tadi teman-teman ini banyak yang siap loh. Oke, pupuk organik kalau yang Bapak berarti buat sendiri nih Pak ya pupuk organiknya. Itu apa saja Pak bahan-bahannya supaya petani di rumah ini juga bisa tahu dan mungkin tergerak nih untuk membuat. Kalau untuk sudah rahasia umum ya. Jadi pupuk ini dari kotor ternak, difermentasi. Nah, cuman itu yang udah rahasia umum itu siapa saja yang bisa pakai itu kan. Ada fermentasinya. Seperti itu. Bisa bikin sendiri itu. Nah, cuman kalau yang saya sudah ada sertifikat paten sih itu tidak saya publikasikan lagi. Karena sudah terlindungi oleh HAKI kan. Iya. Ya. Oke, jadi intinya kalau mau hasilnya maksimal itu harus menggunakan pupuk organik aja ya Pak yang lebih aman gitu, baik untuk tanahnya, untuk tanamannya seperti itu. Kalau dari selain penyakit nih Pak Muslim, selain penyakit lalu juga kondisi cuaca, tantangan terbesar apa sih Pak yang biasanya dihadapi oleh para petani karet? Cuaca. Cuaca ya lalu gelombang El Nino. Ya gelombang panas El Nino nih. Inilah gelombang ini penyebabnya. Gelombang El Nino ini ya Pak ya. Kemarin strugglingnya atau pertahanannya yang dilakukan oleh Bapak, karena kan sempat juga terjadi gitu Pak ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Muslim pada saat itu? Ya yang kita lakukan semacam antisipasi ya. Satu, karena gelombang ini ya satu kita takut ada api kan, harus dilakukan. Kalau kita bisa ya, itu gimana, cuman ini agak sulit. Gelombang El Nino ini kan kekurangan air, sifatnya panas. Kalau bisa itu siapkan semacam sumur bor di kebun karet. Siapkan sumur bor. Ya, sedikit banyak kita ada konsumsi di kebun itu walaupun ada aliran air sedikit lah. Kalau ingin mengurangi dari panas cuaca tersebut akan mengurangi dampak turunnya produksi. Itu yang antisipasi. Jadi sumur bor itu harus ada ya Pak harus ya. ada. Sumber air itu harus dekat dengan lahan gitu ya Pak ya. Lahannya. Kalau tantangan dari persaingan harga dan lain sebagainya macam itu Pak untuk para petani karet itu sejauh mana ini Pak? Nah inilah yang maaf sejak kita harga karet nggak stabil ya. Jadi bagi petani dia mendengar umpamanya petani harga karet ini turun ya. Apalagi umpamanya produksinya nggak banyak. Jadi dia rentan terhadap ubah fungsi lahan. Inilah yang penyebabnya. Padahal sebenarnya kesempatannya atau proyeksinya cukup besar ya Pak ya, kebutuhan dari karet di dunia ini sendiri. Iya, bahkan Indonesia kan kemungkinan sebanyak sekali kekurangan. Negara kita sendiri masih kekurangan. Nah, jadi itulah. Jadi apalagi sekarang ini zamannya teknologi kan. Iya. Ada nggak satu lahan berbanding 5 hektar? Satu lahan berbanding 5 hektar. Jadi umpamanya saya punya lahan 1 hektar, sampai 5 kali lipat perbandingan dari milik orang lain. Ini teknologi. Mulai dari bibit, aplikasi pemupukan, perawatan, pH tanah, dan produk apa yang itu pakai. Sekarang karya tani sudah ada itu. Karya tani sudah ada ya Pak? Sudah ada. Oke, jadi salah satu bentuknya untuk bisa membantu ya Pak ya, bisa membantu para petani juga supaya kita harapkan ini nanti produksinya juga bisa kembali meningkat lah Pak ya, karet khususnya karena tadi kebutuhan karet Indonesia dan juga dunia ini juga sebenarnya sangat tinggi ya Pak ya. Tinggi sekali. Oke, nah mungkin pesan-pesan terakhir dari Pak Muslim nih untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan Zona Tani hari ini, silakan Pak. Ya
mudah-mudahan bagi petani karet ya, untuk kita Sumatera Selatan khususnya pada umumnya kita Indonesia ya. Jadi jangan meninggalkan atau kalau bisa jangan alih fungsi tanaman karet karena kita berjuang saat ini karena tanaman karet tetap dibutuhkan dunia satu relatek ya. Jadi umpamanya ada lahan 4 hektar diganti 1 hektar untuk ke sawit itu boleh-boleh saja kan. Nah cuma bagi pemerintah ini juga ya. Mohon harga karet ini terus peningkatnya tetap ada. Jadi petani karet itu tetap mencintai tanamannya. Dia tidak mudah alih fungsi karena itu patokan harga. Harganya diharapkan tetap stabil dan juga meningkat ya Pak ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Haji Muslim Yunus atas waktunya, atas ilmunya nih sudah berbagi dengan kami dan juga pemirsa TVRI. Sehat selalu ya Pak dan juga semoga sukses selalu. Dan pemirsa inilah akhir perbincangan kami dalam Zona Tani hari ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.